Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sudah join. Ah, Topik kita hari ini tentang federated learning dan juga ada beberapa kaitan lainnya. Dan pembicara untuk kali ini adalah Bli Adi. Nah, Bli Adi ini dosen dari Universitas Bhimakara Denpasar, S1-nya dari Telkom University, S2-nya di ITB. Dan kemudian S3-nya dari Korea Selatan di Kumoh National Institute of Technology, GUMI. Nah, yang menjadi fokus research dari Beli Adi ini adalah tentang AI, khususnya yang distributed learning. Nah, karena ini adalah topik yang lumayan hangat di dunia AI, makanya kita mencoba untuk membuka wawasan teman-teman mahasiswa seperti apa AI saat ini dan juga ke depannya bisa seperti apa. Nah, yang paling mengesankan dari beliau ini adalah hanya dalam waktu 5 tahun, ini H-indeks Scopusnya sudah ke 8, itu sudah luar biasa sekali. Padahal untuk beberapa dosen yang lain itu butuh waktu sampai belasan tahun untuk mencapai 8 tadi gitu. Nah, kita coba langsung aja. Silakan dari Beli Adi untuk share screen dan memulai diskusinya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman nanti untuk kalau ada pertanyaan silakan langsung di chat saja ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, Bli Bogi. Tadi berlebihan ya perkenalannya. Baik, sebelumnya saya coba izin share ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hmm, uh, Slideshow. Oke, uh, sebenarnya kalau kita berbicara topik tadi, federated learning, saya ada sisipkan di belakang ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi mungkin apa namanya kita coba bahas teorinya terlebih dahulu. Jika memang nanti ada waktu kita coba masuk ke programmingnya. Nah, yang mau saya bahas sebenarnya lebih banyak atau yang mau saya sharing ya sebenarnya lebih banyak ada di pemanfaatan Python. Python yang bisa kita pakai sekarang untuk berbagai macam hal kayak gitu ya. Nah, sebelumnya kurang lebih ini yang akan saya sampaikan di hari ini. Ada beberapa poin mulai dari perkenalan, kemudian bahasa Python itu apa, kemudian lebih spesifik lagi kita masuk ke AI karena kita akan membahas di sana. Kemudian ada Teachable Machine, salah satu platform yang bisa dipakai. Next, kita coba buat dari scratch. Seperti apa sih pembuatan scratch gitu ya? Kalau kita misalkan nggak pakai yang namanya platform. Kemudian yang terakhir itu YOLO. Nah, jika memang masih memungkinkan waktunya, nanti saya bahas tentang yang namanya federated learning tadi. Oke, sebelum saya mulai, ada perkenalan juga nih di slide saya sebenarnya. eh Ya, sesuai dengan yang dikatakan Beli Bogi tadi ya, saya dari Telkom, kemudian S2-nya di ITB. Nah, ini beli Kak, saya hari ini ketemu teman saya yang S2 di ITB sama saya nih, Pak Angga Frianto. Nih, tadi saya di chat nggak, kok ada Kak, kok ada kamu di sini. Saya juga kaget kok ada Pak Angga di sini. Nah ya, saya satu angkatan sama Pak Angga di Telematika ITB ya, di 2017 sampai 2019 gitu. Oke, izin share ya Pak Angga dan teman-teman yang lainnya. Ini dari point of view saya seperti itu. Jadi sebelum saya mulai, kenapa saya ngomongin AI gitu ya? Mungkin ada yang bertanya kenapa harus dengerin ke Adi gitu sebenarnya. Saya dulu pernah ikut lomba ini, Bapak Ibu dan teman-teman, lomba apa namanya? Road Damage Detection ini dari PUPR tahun lalu ini. Tahun ini mereka nggak buat lomba serupa karena tahun lalu mereka udah dapat modelnya gitu ya, sehingga langsung bisa diimplementasikan. Dulu kita buat aplikasi yang bisa mendeteksi bagaimana kerusakan jalan yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi apa namanya? Dan rata-rata yang menang kemarin saya juga ketemunya orang-orang dari ITB gitu ya. Dan seperti itu kurang lebih. Nah, kita masuk ke materi sekarang untuk efisiensi waktu. Nah, yang pertama sebenarnya sebelum kita masuk ke AI gitu kan ya. Nah, dalam perkembangan dunia AI nggak bisa dipungkiri bahwasanya salah satu yang mendukung itu adalah si
Python atau bahasa pemrograman Python ini. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat, eh, mungkin nggak semua ya, nggak semua model AI itu dikembangkan dengan menggunakan bahasa Python. Ada yang pakainya misalkan C, atau malah sekarang udah ada yang pakainya JavaScript seperti itu ya. Cuman Python ini adalah salah satu bahasa yang digunakan dan yang dapat digunakan untuk itu dan implementasinya cukup luas. Python sendiri kan sebenarnya di-develop atau diperkenalkan gitu ya pertama kali di 1991. Nah, dia ini high level language jatuhnya, bukan seperti C ya, bukan seperti C yang low level language seperti itu. Kemudian dia itu gampang banget dipakai dan dipelajari kayak gitu ya, karena memang kalau kita berbicara let's say bahasa pemrograman yang lain kayak misalkan C atau C++ atau yang apapun itu Java let's say juga mereka pada saat kita melakukan sesuatu yang paling sederhana adalah function print deh misalkan. Kita perlu yang namanya input library dulu kayak gitu misalkan ya. Kemudian yang lainnya juga ada cukup banyak. Nah, kalau di Python ini lebih simpel. Nah, gitu. Kurang lebih ini saya sempat coba contohnya gitu ya. Ini mungkin bisa Bapak Ibu coba dan teman-teman yang lain coba di interpreter online ya. Jadi nggak harus install Python. Kalau memang belum ada di apa namanya coding environment Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa dicoba di programmis.com kalau nggak salah namanya. Nah, ini platform yang memang hanya bisa dipakai untuk script-script Python basics gitu ya. Pada saat kita berbicara include library, nah itu beda lagi konteksnya. Teman-teman harus install tersendiri gitu ya. Jadi install di coding environment-nya entah pakai Visual Studio atau misalkan yang lain seperti Sublime atau Atom. Dunia industri sampai saat ini. Misalkan mulai dari di artificial intelligence, data analitik, visualisasi data, pemrograman dari baik itu dari sisi desktop maupun web, buat game pun juga bisa pakai Python. Bahkan sampai SEO pun bisa pakai Python gitu ya sekarang. Nah, hanya saja yang menjadi fokus di hari ini yang saya ingin share ke Bapak Ibu dan teman-teman semua adalah di bagian AI-nya gitu ya, di bagian artificial intelligence-nya. Di mana Python itu bisa kita pakai untuk mendevelop model AI. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita coba refresh kembali gitu tentang yang namanya AI. Jadi saya sempat carikan sedikit ya tentang AI. Nah, pada saat kita nge-search gitu Bapak Ibu atau teman-teman yang lain coba search di Google gitu ya, ketik coba misalkan type artificial intelligence gitu. Terus coba masuk ke bagian images-nya. Nah, setelah kita masuk dalam image, kita akan ngeliat nih kayak hasil-hasil kayak gini. Nah, ini apa nih gambar otak, terus ada apa namanya kayak PCB, kemudian ini juga seperti itu ya. Bahkan kayak gini gitu. Nah, tapi sebenarnya apakah gambar ini merepresentasikan apa namanya arti sesungguhnya dari AI? Ya, sebenarnya memang ini dibuat pasti untuk merepresentasikan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, atau apa sebenarnya AI tersebut. Nah, sebelum masuk ke sana, terms-nya, ini saya juga dapat di tahun lalu ya, setelah saya lulus dari Korea, terus saya sempat ngikutin seminar dari Kominfo, pada saat itu masih di Kominfo. Eh, Kominfo tahun 2023, kalau nggak salah, itu mengeluarkan surat edaran gitu ya, tentang yang namanya tentang etika kecerdasan buatan, tentang kecerdasan artifisial, sorry. Nah, kita kan memang termsnya masih lebih umum dengan kecerdasan buatan ya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi ternyata yang lebih benar itu adalah kecerdasan artifisial. Jadi Kominfo sudah menyatakan bahwasannya dalam bahasa Indonesia, artificial intelligence itu kita sebut sebagai kecerdasan artifisial. Jadi bukan kecerdasan buatan lagi kayak gitu. Itu 2023 ditetapkan. Cuman memang nggak bisa dipungkiri karena memang sudah terlalu apa ya masif mungkin ya pergerakan sebelumnya. Jadi kita ya tinggal translate akhirnya jadi kecerdasan buatan. Nah, sekarang masih dalam tahap transisi untuk menuju ke perubahan term tersebut ke kecerdasan artifisial. Tapi kalau dari sisi konsep dan pengertian sama ya pasti ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau di sini
Sebenarnya dia adalah hasil dari simulasi kecerdasan manusia yang bisa kita bilang adalah didasarkan dengan data yang dia gunakan atau dia miliki gitu ya. Jadi sama kayak kita, mereka coba belajar dari pola suatu data yang mereka dapatkan atau mereka ketahui, yang bersumber dari kita tentu saja sebagai pengembangnya seperti itu. Nah, kemudian AI ini sendiri gitu juga, mereka mempunyai dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu lebih tradisional, yaitu dengan menggunakan matematika dan statistik. Ini biasa kita sebut dengan yang namanya machine learning. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada yang namanya sel saraf atau neuron. Nah, ini lebih advance lagi. Nah, itu yang biasa mungkin sering didengar sebagai yang namanya deep learning. Gitu. Jadi pendekatan matematika statistik itu menggunakan fungsi-fungsi matematika di dalamnya, yaitu si machine learning. Kemudian yang kedua adalah sel saraf atau neuron gitu ya di otak manusia yang disebut dengan deep learning tadi. Jadi eh, kita coba fokus ke satu titik lagi Bapak Ibu. Tadi udah mulai dari Python, kemudian dipakai untuk AI. AI ini dipakai salah satu jenisnya adalah si deep learning gitu ya. Nah, deep learning ini sebenarnya adalah suatu konsep yang meniru, let's say, mimicking eh, struktur kecerdasan manusia gitu ya, atau struktur otak manusia. Dalam konteks ini itu disebut dengan neuron yang ada di sebelah kiri ini, teman-teman ya. Jadi dari sel neuron yang ada di sebelah kiri ini, kalau kita lihat strukturnya seperti ini. Nah, ini dicoba dipetakan gitu ya, dipetakan menjadi eh, perseptron kasarannya atau bahasa matematika gitu ya. Bahasa matematika juga nih. Tadi katanya pakainya apa namanya neuron gitu ya, nggak ada matematika. Tapi tetap ya teman-teman dan Bapak Ibu juga pasti tahu semuanya tetap berkaitan dengan yang namanya matematika. Cuman strukturnya itu yang dibuat menyerupai dengan struktur neuron seperti itu. Nah, setiap neuron gitu ya atau setiap satu sel otak itu akan dibentuk menjadi satu perseptron seperti gambar di kanan. Kemudian pada saat kita ingin membuat namanya AI gitu ya atau deep learning, satu neuron itu nggak cukup sehingga kita kasarannya perlu beberapa neuron. Nah, dan neuron ini sendiri itu bisa kita bagi jadi tiga seperti biasa dari setiap proses yang terjadi. Misal pada saat kita berbicara input gitu ya, di input ini dia akan menerima data-data apa saja bentukannya. Misal kalau yang umum sekarang mungkin masih dari sisi teks, images, kemudian video sama audio gitu ya. Kemudian ada namanya hidden layer. Nah, hidden layer inilah yang berfungsi nanti untuk memproses inputan data tersebut. Dan yang terakhir output adalah hasil keluarannya. Nah, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah melihat struktur yang serupa kayak gini, cuman dia lebih apa namanya, lebih lebih panjang atau saya lebih kompleks gitu ya, lingkarannya lebih banyak lapisannya kayak gitu. Nah, lapisan yang lebih banyak itu bisa di-adjust sebenarnya Bapak Ibu di hidden layer. Jadi hidden layer ini nggak ada batasannya. Ada yang saya pernah buat sampai 50 hidden layer, ya itu masih jalan aja gitu ya. Selama kemampuan komputasi yang ada di komputer Bapak Ibu itu memungkinkan, itu masih bisa jalan kayak gitu. Jadi nggak ada ketentuannya harus dua, harus tiga, nggak ada seperti itu. Mau buat sampai 1.000 pun boleh, nggak apa-apa ya. Kurang lebih seperti itu. Sama juga ke atasnya ini harus empat atau berapa, nggak ada ketentuan seperti itu juga ya Bapak Ibu. Jadi berapapun ini yang di hidden layer ini terserah, itu tergantung konfigurasi kita. Nah, yang berbeda itu adalah di bagian inputnya. Inputnya ini yang bisa kita konfigurasi. Itu tergantung berapa jenis data yang kita inputkan. Kasarannya seperti itu. Oke, nah dari sini kita bisa apa namanya gunakan gitu ya. Kasarannya model tadi itu yang udah kita bentuk itu bisa kita pakai untuk task-task tertentu atau tugas-tugas tertentu. Ini kembali saya mulai yang dengan yang paling dasar. Kalau misalkan dalam bahasa pemrograman mungkin ini yang disebut dengan hello world-nya seperti itu mungkin ya. Nah, kalau di AI atau satu lagi ada namanya regression. Nah, di classification ini kita coba membedakan yang mana yang namanya anjing sama yang mana yang namanya kucing. Nah, itu bisa dibedakan dengan eh, model deep learning yang kita telah desain tadi. Nah, model ini biasanya kita sebut dengan eh, CNN, Bapak Ibu. Nah, CNN ini adalah salah satu model yang memang fokus untuk
klasifikasi gambar gitu ya, inputan yang berupa gambar ataupun video juga bisa karena kan video sebenarnya dalam bentuk frame ya Bapak Ibu ya yang kemudian di sampling sedemikian rupa untuk mendapatkan gambar. Nah, inputannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan diinputkan gambar. Kemudian gambar ini nanti akan disampel per pixelnya. Seperti yang kita tahu gambar itu ada pixel kan ya. Nah, nanti pixel-pixel tersebut akan masuk ke dalam titik-titik kuning ini Bapak Ibu. Gitu. Kasarannya seperti itu. Jadi apa namanya? Prosesnya kasarannya seperti itu dan akhirnya akan membentuk respon seperti ini. At the end nanti output layernya akan memberitahu bahwa ini lebih cocok atau condong masuk ke dalam yang namanya kucing seperti itu. Oke. Yang kedua, model yang sama gitu ya. Tapi dengan nama yang berbeda gitu ya. Kalau tadi let's say itu modelnya CNN, sekarang nama modelnya lebih ke arah transformer. Nah, mungkin yang sering kita pakai saat ini atau teman-teman Bapak Ibu yang lain sering pakai adalah si large language model ini. Nah, si large language model ini atau mungkin apa namanya? LLM gitu kita biasa sebut adalah model yang prediktif model sebenarnya yang bisa memprediksi apa yang harus di kata-kata yang harus dikeluarkan berdasarkan inputan yang kita berikan atau prompt biasanya yang kita sebut saat ini. Nah, ini juga sama ya menggunakan model yang serupa, serupa tapi nggak sama gitu ya. Jadi ada yang memang harus dikonfigurasi sedemikian rupa. Nah, kalau kita berbicara tentang aplikasi AI, menurut Bapak, Ibu, dan teman-teman, kira-kira ada berapa nih? Apa sampai 100.000 gitu ya. Atau ada pernah yang nyari ke Google ya iseng-iseng aja tuh nyari ke Google terus ngecek kira-kira ada berapa ya aplikasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang memakai AI gitu. Nah, saya salah satu orang yang coba nyari gitu kan ya. Sebelum ini saya sempat cari dan saya nemu di akhir tahun kemarin itu ada sebanyak 353.000. Ya, cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi di akhir tahun 2023 kemarin itu ada 353.000 domain domain ya yang menggunakan AI. Kita asumsinya bahwasanya orang yang menggunakan atau yang sudah mengimplementasikan modelnya di website dengan nambahin domain AI gitu ya, .ai, harusnya mereka sudah membuat sesuatu kan gitu ya kasarannya. Dan sesuatunya itu uh, s- kemungkinan besar akan berkaitan dengan AI. Nah, kasarannya di 2023 itu sudah ada 353.000 model AI yang sudah dibuat. Dan ini kalau kita lihat bukan linear lagi sih sekarang ya. Mungkin udah masuk ke eksponensial lagi nih, di bentar lagi di 2024. Oke, berikutnya mungkin ini adalah beberapa aplikasi AI yang cukup sering kita pakai. Ada yang pertama itu di Perplexity. Nah, kalau saya pakai ini sebenarnya untuk browsing-browsing aja, jadi nyari-nyari informasi-informasi itu bisa lewat Perplexity. Nah, kemudian ada Cloudy yang bisa dipakai untuk fixing code. Jadi sama ya, Bapak Ibu, saya juga kadang-kadang ngoding error. Ya udah kalau dicari errornya, dulu kalau kita error kan mungkin nyarinya ke apa namanya Overflow gitu ya, kalau nggak ada ke GitHub. Nah, tapi sekarang udah jarang sih mungkin ya orang yang buka ke Stack Overflow. Mungkin langsung tanya ke AI aja. Pakai Cloudy, ChatGPT juga bisa, ataupun di Gemini. Nah, sekarang ada juga yang namanya Cursor. Mungkin nggak terlalu banyak, banyak yang tahu ya. Kemarin saya juga baru diinformasikan sama teman. Nah, ini salah satu apa namanya kode editor gitu ya, yang berbasis AI. Jadi teman-teman tinggal kasih prompt di sana, nanti dia akan ngebuat sendiri gitu ya. Apapun yang teman-teman minta gitu. Kemudian disimpan dalam bentuk file, malah dia bisa langsung nge-generate UI kalau kita ngebuat website. Jadi langsung ada kayak compilernya, langsung kelihatan di sisi kanannya. Seperti itu. Nah, tools ini mungkin tools yang cukup familiar gitu ya. Maksudnya banyak, mungkin ada lagi tools-tools yang Bapak, Ibu, atau teman-teman lain gunakan ya, selain tools yang saya cantumkan di sini seperti itu. Dan rata-rata tools-tools ini adalah tools-tools yang lebih bersifat LLM tadi ya, sifat pembentukannya. Jadi bukan menggunakan yang classification task aja, tapi udah masuk ke ranah yang LLM yang ini gitu. Oke, kemudian tadi kita udah berbicara tentang aplikasinya. Sekarang gimana cara ngebuatnya? Kan gitu ya pasti ya. Tadi kita udah ngomong apa namanya? Ya ada ChatGPT, kemudian ada lagi namanya Claude, Cursor, Perplexity. Tapi cara buatnya gimana? Nah, kembali ya, kalau kita berbicara cara ngebuatnya, itu beda lagi konsepnya.
Kita nggak bisa langsung kayak loncat dari satu titik ke titik yang paling tinggi kan seperti itu Ibu ya. Nah, jadi kita coba buat dulu dari awal. Dari yang paling sederhana yaitu si classification task. Nah, ada salah satu platform yang apa namanya? Yang dulu sering saya pakai sebenarnya kayak gitu ya. Di awal-awal nih, ada yang namanya Teachable Machine. Mungkin ada yang familiar di sini dengan Teachable Machine. Jadi Teachable Machine ini atau malah mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa yang udah sempat pakai gitu ya. Teachable Machine ini jadi dia itu adalah platform dari Google gitu ya. Nah, platform dari Google ini itu sebenarnya udah di-develop kalau nggak salah 2019 apa 2021 ya. Oh ya, 2019 kalau nggak salah. Saya ingat saya pakai itu di 2020 awal setelah COVID gitu ya. Untuk membuat deteksi masker pada saat itu. Orang pakai masker atau enggak. Nah, teman-teman bisa akses melalui link ini ya yang ada di sini. Kemudian ini apa completely free gitu ya. Jadi kita nggak perlu login. Kadang-kadang ada platform-platform yang mengharuskan kita untuk login. Jadi kalau yang ini nggak harus. Nah, mungkin ini ya kurang lebih overview-nya. Nanti sebelum saya coba tunjukin cara penggunaannya, dia bisa mendeteksi berbagai jenis hal gitu ya. Mulai dari musik, di sini musik, kemudian ada gambar sama pose. Nah, selain itu, tahapannya kurang lebih gini Bapak Ibu. Jadi, pada saat kita berbicara model AI gitu ya, apapun itu, kayak misalkan ChatGPT juga masuk ke beberapa model AI, tapi masuk ke yang LLM ya, atau generatif AI kalau disebutnya. Tahapannya sama, semua itu perlu data. Jadi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ingin lakukan kepada model AI kita harus nyiapin datanya. Nah, kalau di sini eh, ilustrasinya seperti ini. Yang pertama kita kumpulin data, kemudian kalau datanya sudah kita olah sedemikian rupa sehingga kita tahu struktur-strukturnya seperti ini, ada kelas satu, ada data kedua dan seterusnya. Tahap berikutnya adalah nge-training si model kita atau membuat model kita ini paham tentang data kita. Oke, setelah di training sebenarnya nggak bisa langsung masuk ke export sebenarnya. Ada namanya tahap fine tuning, kemudian em, hyperparameter tuning dan lain-lain. Ada banyak mekanismenya. Cuman pada saat kita yakin, oh ini modelnya udah mempunyai nilai akurasi atau ketepatan 100%. Jadi harus valid gitu, pasti valid, bisa kita ekspor. Nah, ekspor ini sebenarnya nanti bisa kita pakai modelnya di dunia nyata, misalkan kayak di deploy di dalam website atau enggak misalkan nanti kalau misal mau buat aplikasi Python-nya itu bisa juga di-deploy. Nah, eh kurang lebih begitu. Nah, sebelum saya masuk ke yang lain, mungkin saya coba ini dulu ya. Hmm, share screen sebentar yang di Teachable Machine. Sebentar. Ini. Oke. Nah, kurang lebih bentukannya kayak gini. Bapak Ibu, kalau bisa diakses, mungkin bisa barengan akses di lokasi masing-masing ya. Tinggal di search saya Teachable Machine di Google. Nanti tinggal dipilih yang pertama ini, Teachable Machine with Google. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, mereka menyediakan eh, tiga ya, sampai saat ini masih tiga model kasarannya. Model untuk membedakan gambar, suara, dan yang terakhir untuk pose. Nah, kalau yang kita bakal coba hari ini ya sama ya tadi masih dalam konteks perbedaan cat sama dog yang tadi. Jadi kita akan coba untuk yang images di sini. Nah, untuk nyobanya teman-teman bisa langsung klik di get started di atas. Nah, kalau sudah kita bisa pilih nih mau ngerjain yang mana gitu kan ya. Nah, kalau misalkan pilih pause ya sih bisa dipilih. Kalau audio bisa juga dipilih. Interface-nya mirip-mirip. Kita coba buka satu deh. Kalau ini untuk pause, kemudian yang lain ini juga ada untuk yang noise. Cuman kalau apa voice sorry. Kemudian kalau yang voice kan kita harus rekam ya suara dengan mikrofon. Tapi kalau images di sini, nah pada saat images ini keluar muncul gitu ya, kita harus milih nih entah kita mau pakai standar image atau embedded image. Mungkin udah ada yang kebayang gitu ya. Kalau standar image ini maksudnya dia akan di-deploy di mana? Kasarannya seperti itu. Mau di-deploy untuk website kah?
atau misalkan aplikasi mobile gitu, Bapak Ibu atau teman-teman bisa pakai yang standar image. Kemudian kalau misalkan yang embedded ini, sorry, kalau yang embedded tadi itu seperti ini ya untuk microcontroller. Nah ini Beli Boge kayaknya expertise di microcontroller. Jadi ini bisa dipakai nanti pada saat kita ngedevelop model AI dengan menggunakan microcontroller untuk inference-nya. Nah, sekarang kita coba untuk ngedeploy-nya apa untuk ngetrainingnya itu ya prosesnya dengan menggunakan standar image saja. Nah, di sini setelah diklik gitu ya, dia akan muncul hal seperti ini. Ada beberapa kelas. Kelas ini sebenarnya merepresentasikan label Bapak Ibu dan teman-teman. Maksudnya contohnya seperti ini. Kelas satu. Kelas satu ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman ganti dengan nama tertentu gitu ya. Misalkan saya mau import anjing gitu ya atau dog. Kemudian ini entah Bapak Ibu mau capture gambar anjing gitu ya, silahkan bisa seperti itu atau satu lagi ngupload gambar anjing. Nah saya mungkin upload aja, tadi saya udah siapkan. Nah ini ada beberapa gambar anjing. Bentar, mungkin nggak kelihatan semua ya. Bentar, saya coba ulang. Oke, harusnya sih sudah. Ini ya, kalau misalkan kita klik di sini, nanti dia akan muncul apa namanya pop-up window seperti ini untuk bisa nge-search di Finder Bapak Ibu. Oh ini gambar kucing, sorry. Nah ini ya, ini yang folder anjing. Nah ini ya, datasetnya kurang lebih bentukannya kayak gini untuk anjingnya gitu maksud saya. Nah tinggal dipilih, kemudian Bapak Ibu upload. Nah kalau sudah, satu kelas itu udah beres Bapak Ibu. Jadi kasarnya kita udah punya data untuk kelas pertama atau untuk si anjing ini gitu. Kemudian apa lagi yang mau kita kasih tahu ke modelnya? Karena tujuan kita itu untuk membedakan mana yang anjing, mana yang kucing, gitu kan ya. Otomatis yang perlu kita kasih tahu selain gambar anjing atau dog ini adalah eh, gambar kucingnya kan kayak gitu ya atau si cat. Sehingga kita bisa buat satu lagi kelas untuk cat. Nah, kemudian sama juga opsinya ya, bisa di-upload atau misalnya webcam. Nah, karena saya sudah siapkan, saya upload aja. Kalau untuk cat, bentukan datanya kayak gini. Maya tadi mungkin sudah sempat saya tunjukkan. Nah, tinggal dipilih aja nih. Habis itu kita buka dan di-upload. Nah, di sini. Kalau sudah, kita udah punya dua, kasarannya dua data gitu ya. Dua data atau dua label data yang bisa kita kasih ke model untuk digunakan dalam proses pelatihannya gitu ya. Sehingga nanti si model ini akan tahu mana yang anjing atau mana yang kucing. Oke, kalau sudah eh, kita bisa langsung training di sini, tinggal langsung proses training, tinggal ditekan sebenarnya Pak Ibu. Nah, kemudian durasinya itu sebenarnya tergantung ya. Maksudnya tergantung seberapa banyak data yang Bapak Ibu punya. Misalkan di sini kan saya cuma input 21 gambar nih untuk si dognya, kemudian si catnya cuma 20 data juga. Sebenarnya kalau kita berbicara model AI, 20 data itu sangat kurang ya. Tapi ini untuk apa namanya penggambaran awal aja seperti itu. Nah, setelah model training itu selesai, nanti akan muncul gambar di sebelah kanan ini ya, kayak inference atau hasil deteksinya. Ini muka saya mungkin mirip kucing ya Bapak Ibu, sehingga ini dia mendeteksi saya sebagai kucing. Nah, saya coba cari gambar anjing dulu di HP saya sebentar. Kemudian mungkin ini ya. Nah, kalau saya tunjukin ini harusnya sih dia akan berubah jadi apa namanya anjing kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, muka saya kayak kucing mungkin ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk nge-solve hal seperti ini kita bisa tambahkan satu hal lagi ya. Misalkan other gitu atau enggak adi gitu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu udah nambahin satu kelas ini, mungkin bisa ambil aja gambarnya dari webcam. Nah, ini bisa direkam gitu ya. Silahkan aja untuk ngambil beberapa sampelnya. Oke, mungkin saya kebanyakan ya, 67 nggak apa-apa. eh Setelah itu bisa di-train ulang. Sehingga nanti alih-alih dia mendeteksi saya sebagai kucing, dia akan mendeteksi saya sebagai diri saya sendiri. Kayak gitu jatuhnya.
Bentar, trainingnya udah selesai. Nah, udah bener ya saya nih. Kalau sekarang kita coba dengan menggunakan gambar apa namanya kucing. Lihat, eh, bentar. Nah ini. Nah, ya kurang lebih dia valid atau yakin bahwa ini kucing itu sebanyak ya 99,98, 97%. Nah, nilai itu sebenarnya pada saat kita berbicara di model AI dengan data yang sangat sedikit ini gitu ya, itu sebenarnya sudah sangat oke seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa namanya untuk membuat model ini segampang itu gitu ya untuk di awal karena ini dibantu oleh platform kan ya. Kemudian kalau misalkan udah yakin, oke, modelnya ini udah bisa membedakan mana yang anjing, kemudian mana yang kucing, sama mana yang adi, kayak gitu misalkan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal ekspor di sini nanti. Nah, proses ekspor ini, itu kasarannya ya, nanti yang bisa kita pakai untuk ngedeploy model kita atau naruh model kita itu di suatu website. Kasarannya kayak gitu. Dengan menggunakan format .js nih misalkan di sini. Atau ada juga dengan format keras atau H5 biasanya namanya. Seperti ini. Nah, TensorFlow.js ini biasanya lebih sering dipakai pada saat kita ingin ngedeploy di website. Kemudian kalau TensorFlow biasa, ini pada saat kita ingin ngedeploy di eh, desktop misalkan gitu ya, atau menggunakan bahasa programan Python lagi. Nah, kalau yang light ini sebenarnya lebih condong ke yang tadi ya, yang di awal bagian microcontroller base for microcontrollernya itu. Jadi yang ringan-ringan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai microcontroller, model yang mau di deploy di microcontroller, bisa menggunakan TensorFlow Lite ini. Karena dia bentukannya itu eh, lebih apa diminimize gitu ya, dikecilin ada beberapa eh, perseptron kayak tadi yang di gambar ini ada beberapa perseptron yang bulat-bulat ini yang diignore sama dia sehingga nggak semuanya masuk. Karena nggak semuanya masuk, ukuran modelnya pasti akan jadi lebih kecil dan lebih cepat. Nah, kurang lebih gitu untuk yang di teachable mesin. Saya tidak akan masuk ke tahap demo untuk di websitenya karena nanti Bapak Ibu mungkin nanti bisa coba ya, tinggal di download. Kemudian ini ada codingannya di bawah, udah bisa langsung di running gitu ya. Tinggal diganti pet untuk si model Bapak Ibu di mana naruh modelnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang kita coba lanjut ke tahap yang lain, yaitu ngebuat dari scratch. Nah, jadi kalau kita tadi sudah gunakan gitu ya kasarannya si teachable mesin, untuk membuat model. Sekarang yang kita pakai itu adalah apa namanya? Kita mau buat gitu ya. Kita mau buat dari scratch atau dari kosongan. Jadi kasarannya lebih lebih kompleks, bukan lebih kompleks ya. Lebih ribet aja sebenarnya gitu ya. Tapi bisa kita buat lebih advance modelnya seperti itu. Nah, eh, nyambung ke advance model. Sebentar saya baru ingat. Kalau tadi gitu ya, kalau di teachable mesin yang tadi ini Bapak Ibu, model ini itu sudah ditentukan ya. Training ini kan perlu arsitektur seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia itu sudah didesain sedemikian rupa oleh si teachable mesin sehingga bentukannya itu fix. Bentukannya itu fix. Oleh karena itu kita nggak bisa rubah. Saya mau pakai model yang gini deh bentukannya. Nggak bisa kayak gitu kalau di sini ya. Bapak Ibu cuma bisa ganti beberapa variabel kayak misalkan epoch atau jumlah iterasi, batch size atau jumlah data per kali satu kali epoch atau learning rate-nya seperti itu. Yang lainnya nggak bisa diganti. Nah, untuk bisa merubah yang lainnya ini dari struktur datanya, apa konfigurasi yang lain, itu kita perlu buat dari scratch gitu ya. Jadi nggak scratch banget sih sebenarnya, cuman ya tetap kita bilang dari awal, dari kosong ya, dengan bantuan library pasti. Oke. Hmm, yang kedua ini kita tadi mau buat dari scratch kan gitu ya. Nah, dari scratch ini kita bisa coba kita lihat ini dulu animasinya ya. Jadi animasi ini adalah kurang lebih kasaran gambaran gitu ya, gambaran kasar bagaimana si model tadi itu bekerja atau si convolutional neural network atau CNN yang tadi saya bilang. Jadi dia akan mengaktifkan, anggap saja apa garis gambar-gambar kotak yang di tengah-tengah ini Bapak Ibu.
Itu adalah neuron-neuron atau perseptron-perseptron tadi yang saling terhubung satu sama lain. Nah, kasarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini baru bisa dibuat dengan menggunakan model convolutional neural network yang tadi saya bilang. Nah, model convolutional neural network ini tadi yang di teachable mesin udah dibentuk sedemikian rupa gitu ya, sehingga kita nggak bisa konflik. Nah, kalau kita sendiri mau buat itu bisa, tergantung kita ya, mau buat berapa, kayak tadi berapa hidden layernya, kemudian berapa jumlah perseptron per layernya, itu bisa kita atur. Kalau yang tadi itu nggak bisa, gitu ya. Nah, untuk pengaturannya kembali lagi kita pakai Python nih banyak, Python ya, sebelah kiri. Kemudian selain Python gitu ya, kita pakai beberapa apa ya namanya platform yang bisa kita sebut. Nah, platform ini itu kita bisa pakai untuk minjem computing powernya sebenarnya Bapak Ibu ya. Mungkin sempat teman-teman sempat dengar bahwasannya kalau kita nge-training model AI, kita perlu komputer yang canggih gitu ya, hebat. Kalau enggak nanti komputernya meledak atau misalkan komputernya nge-crash gitu. Ya, sebenarnya nggak semua seperti itu ya. Kalau data teman-teman atau Bapak Ibu sedikit, kayak tadi cuma 20 gambar tuh pakai laptop sendiri juga bisa. Cuman sekarang untuk efisiensi gitu ya, biar kalau pakai laptop sendiri bisa, cuman kadang-kadang dia akan macet-macet gitu Bapak Ibu, atau nge-lag gitu ya. Jadi kayak nge-freeze, habis itu lancar lagi, freeze, lancar lagi. Sehingga apa namanya, disarankan untuk menggunakan yang namanya notebook. Notebook ini gitu ya, ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya Google Colab, kemudian yang berikutnya ada yang namanya Kaggle. Nah, kemudian Google Colab ini dari Google lagi Bapak Ibu. Google Collaboratory namanya. Nah, kalau Kaggle ini literally berbeda ya. Dia itu sebenarnya awalnya itu adalah platform penyedia dataset, tapi juga sudah ikut berevolusi. Mereka juga menyediakan computing power ya, yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti untuk ngerunning model Bapak Ibu seperti itu. Nah, core library-nya gitu ya, yang kita pakai di sini adalah TensorFlow sama si Keras ini. Nah, sebenarnya TensorFlow ini dibuat di atasnya Keras seperti itu ya. Cuman ya sudah kita coba pakai TensorFlow dan Keras seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk membuat model kayak ini yang di kanan ini itu apa namanya? Ada beberapa tahapannya ya. Sorry. Ada beberapa tahapannya. Jadi kasarannya kalau kita mengacu ke gambar yang tadi di sini, tahapannya bisa kita bilang mirip seperti ini. Yang pertama kita kumpulin datanya, tapi alih-alih kita langsung training di sini ya, di bagian kedua. Datanya ini tuh kita apa namanya? Processing dulu ya. Processing aduh, tulisan saya jelek. Processing gitu ya. Proses. Kemudian setelah diproses, nah kita nggak bisa langsung training. Kenapa nggak bisa? Karena kita perlu membuat modelnya dulu gitu ya. Habis itu kita nge-create model yang tadi itu yang kayak gini. Hmm, yang saling terhubung gitu ya. Kalau misalkan nanti sudah terbuat, nah baru nanti kita bisa lanjutkan untuk proses trainingnya. Nah, setelah proses training selesai, gitu ya, kita juga bisa nggak harus langsung nge-export sih. Ada namanya metode evaluasi gitu ya. Jadi untuk ngecek apakah benar memang apa namanya model yang kita buat itu bisa membedakan yang mana yang anjing, yang mana yang kucing, kayak gitu. Nah, jadi yang akan saya lakukan sekarang itu adalah untuk mendemonstrasikan kurang lebih bagaimana cara pembuatan ini itu dari awal gitu ya. Sebenarnya saya sudah sempat buatkan codingannya, tapi kita mulai dari scratch saja ya. Oh ya, ini terputus. Saya tutup aja deh. Sebentar. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau connect ke yang namanya apa Google Colab tadi ya, tinggal di search saja di Google. Kemudian mungkin akan nanti ketemu yang paling pertama ya, Colab. Kemudian satu lagi, kalau misalkan mau pakai yang si Kaggle, mungkin tinggal di search Kaggle aja, nanti akan temu yang paling atas juga, kaggle.com domainnya. Nah, kalau sudah, ini ya, Kaggle ini sebenarnya kalau dari saya pribadi lebih untuk nyari dataset. Jadi ada cukup banyak dataset di sini yang bisa Bapak Ibu cari. Misalkan kayak tadi cat versus dog.
Nah, ini ada cukup banyak data yang 183 data untuk cat and dog kayak gitu. Kita bisa spesifikkan juga untuk klasifikasi eh, 8, tapi nggak harus diisi klasifikasi juga nggak apa-apa ya. Karena itu kan tag dari orangnya ya. Tuh, cat versus dog. Nah, ini ya ada banyak misalkan yang ini nih. Nah, ini juga biasanya dalam setiap data itu mereka ngasih tahu gitu ya apa dalam datanya, kemudian berapa total datanya, formattingnya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini contoh data yang kita pakai di hari ini. Ini contoh salah satu kucingnya yang sama ya, sama yang dengan yang tadi. Saya coba scroll ke bawah dulu. Ini contoh si anjingnya ya. Ya, kurang lebih gitu. Nah, kalau di Kaggle, Bapak Ibu bisa langsung akses ini gitu ya dengan seamless. Itu plusnya di sini memang. Cuman apa namanya? Interface-nya kalau dari saya sendiri lebih enak ngelihatnya si Google Colab ini. Gitu ya, ya. Preferensi Bapak Ibu aja. Kalau misalkan pakai Google Colab, ya berarti tinggal di-download dulu datanya di sebelah sini. Gitu ya. Kalau sudah di-download, nanti akan keluar dalam bentukan zip gitu ya. Bentukan zip. Nah, zipnya ini nanti Bapak Ibu bisa pakai untuk apa namanya di Google Colab-nya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke Google Colab dulu ya, karena di Google Colab lah yang kita mau membuat modelnya gitu. Nah, di Google Colab kalau sudah Bapak Ibu bisa open notebook, tapi karena belum ada kita buat yang baru aja. Nah, pembuatan model AI gitu ya di Google Colab ini sebenarnya terbilang relatif simple untuk sekarang gitu ya. Kalau saya dulu berbicara pas saya kuliah dulu ya S2 gitu sama Pak Angga misalkan atau misalkan S3 kemarin awal-awal masuk gitu ya. Saat AI itu baru booming pas saya masuk S3 ya. S2 kemarin kayaknya nggak ada Pak Angga ya, nggak ada kita pakai sama sekali. Apa namanya? Pada saat di S3 di awal itu udah nggak ada ya, belum ada teknik segampang ini di sini di Google Colab. Sekarang Google Colab itu udah ada suggestionnya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita ngoding apapun itu nanti akan muncul suggestion. Misal kita tinggal kasih konteks di sini ya, import library gitu misalkan. Nah pada saat di enter nanti oh belum saya hubungin ke runtime ya. Bentar. Harus dihubungkan dulu, kita ganti ke GPU untuk processing yang lebih cepat karena kita pakai image kan ya prosesnya. Kalau kita nggak pakai GPU nanti GPU saya udah habis seringan pakai ya, tapi nggak apa. Kita coba hubungkan dulu. Nah, kalau sudah dihubungkan, hmm, ya. Nah, kalau sudah kita apa namanya? Tinggal klik ini tadi TensorFlow. Kemudian kadang-kadang apa namanya AI ini bagus ya, jadi dia langsung pop up kayak gitu. Tapi kadang-kadang nggak juga, jadi kita harus kasih import, nggak mau muncul, malu kayaknya. TensorFlow, oh ya. Nah, ini kan sebenarnya Visual Studio zaman dulu udah nyediain kayak gini juga Bapak Ibu ya. Jadi kayak suggestion yang memang sering dipakai sama orang. Cuman selain itu harusnya di sini muncul juga sebentar from TensorFlow. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Jadi dia langsung ngasih suggestion. Beda dengan yang tadi yang di apa sih? Di awal tadi kita coba kan dia bentukannya kayak ada window tersendiri gitu ya. Nah, kalau di sini dia langsung kasih suggestion seperti itu. Kita bisa tab gitu ya untuk langsung menerima semuanya. Tapi kita nggak pakai ini gitu ya. Kita cukup pakai ini eh fast processing. Nggak, kita nggak pakai ini. From TensorFlow dot keras dot models. Ntar saya jelasin ini untuk apa gitu Bapak Ibu. Sequential. Satu lagi tensor. Tensor flow dot keras layers. Sequential. 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 Habis itu, selain itu kita bisa pakai juga yang namanya
drop out, drop out bisa. Kemudian ada namanya convolution pasti ya, conv studi kita pakai. Kemudian selain itu max pooling sama flatten. Nah, ini coba kita nggak bisa sequential model C TensorFlow raster models. Ya, sekuen pakai L besar. Wah, oh sorry, kok saya lupa nih. Import ya Bapak Ibu. Kita mau import sekuensial dari library ini ya. Oke, jadi sekuensial yang pertama TensorFlow ya. Jadi TensorFlow ini adalah library yang kita pakai tadi untuk ngebuat model ini yang tadi saya sempat bilang di awal. Jadi model apa namanya CNN ini kita bisa develop gitu ya, atau kita bisa bangun dengan menggunakan yang namanya TensorFlow ini tadi. Nah, si TensorFlow itu punya juga dalamnya ada kelasnya namanya kelas untuk si keras sendiri. Sehingga kita import dari TensorFlow, kita masuk ke keras. Oke. Nah, yang atas ini itu untuk import seluruh apa namanya function function yang ada di dalamnya gitu ya. Terus di bawah ini kenapa diimport lagi gitu ya? Sebenarnya bisa aja saya tinggal ketik tf.keras.model.sequential gitu ya nanti, tapi panjang aja jadinya. Jadi kayak tidak efisien sehingga bisa kita import dengan cara seperti ini. Kemudian selanjutnya selain model, kita juga ngimport yang namanya layers. Layers ini adalah jenis layer atau jenis lapisan yang ada dalam deep learning. Lapisan yang saya maksud itu adalah gambar yang tadi di sini. Ini. Nah, jadi lapisan-lapisan ini gitu ya, yang di sini. Nah, itu ada jenisnya Bapak Ibu. Input ini ada jenisnya, harus yang seperti apa. Hidden layer ini ada jenisnya, gitu ya. Kemudian hidden layer satu, hidden layer 2 sampai di output itu juga ada jenisnya. Nah, beberapa jenisnya itu ada yang namanya dense atau bisa kita sebut fully connected layer. Itu biasanya mungkin lebih jelas di sini ya. Nah, ini dense atau fully connected layer itu yang ada di sebelah kanan ini yang ada garis yang saling terhubung satu sama lain. Nah, itulah kenapa disebut dengan fully connected layer karena mereka saling terhubung. Kemudian yang kedua ada yang namanya dropout. Nah, dropout ini sebenarnya dipakai nanti antar dance ini Bapak Ibu. Jadi kayak ngasih threshold nilai berapa yang bisa masuk ke perseptoran berikutnya seperti itu. Kalau nggak melewati nilai tersebut nggak dikasih lewat ke perseptorannya. Jadi kayak diignore yang nilainya jadi nol. Kemudian ada yang namanya convolutional 2D, yaitu masuk ke sini dia, convolution. Jadi, ini saya cut ya gambarnya. Ntar saya coba buatin slide baru, terus saya uncut ya. Karena ini gambar yang terpotong sebenarnya Bapak Ibu. Karena di awal tadi kan kita cat and dog ya, tapi contohnya yang saya dapat di Google ini bentukannya zebra, jadi berbeda nanti jadi. Oke, kurang lebih kayak gini. Jadi, saya kita punya inputan berupa gambar, gitu ya, gambar ini. Kemudian kita akan membuat model CNN, gitu ya. Model CNN itu adalah model convolutional neural network. Dia bisa disebut sebagai network pada saat ada beberapa layer konvolusional, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Jadi kita di sini buat minimal paling nggak ada dua gitu ya. Kalau misalkan satu convolution doang, ya nggak usah disebut convolutional neural network ya, convolution neural network. Jadi kasarannya harus ada minimal dua kalau dari sisi saya. Convolutional plus ReLU, kemudian convolutional plus ReLU, terakhir convolutional plus ReLU. Nah, cara kerjanya mungkin nanti saya singgung sedikit. Jadi gambar ini, misalkan input ini, input yang berupa zebra di sebelah kiri ini, itu nanti akan disampling per pixel, seperti yang tadi saya mungkin sempat singgung di awal ya. Jadi let's say ini gambar ukurannya 100 kali 100 pixel. Jadi masing-masing pixel tadi dari 100 ke kanan dari 100 ke bawah pixel tadi itu akan diambil satu Bapak Ibu. Diambilnya ini sesuai dengan ukuran kernelnya. Kernel ini adalah kasarnya berapa jumlah pixel yang kita ambil. Gitu ya. Misalkan satu kali satu berarti cuma satu pixel.
Tapi 1 kali 1 itu jarang. Yang biasa dipakai orang-orang adalah 3 kali 3. Jadi dia ngambil 9 piksel sekaligus bersamaan gitu ya. Kemudian akan diinputkan di convolutional neural network kayak gitu. Nah, di sini proses konvolusi ini kasarannya akan merubah bentukan yang tadi piksel yang besar itu, yang 100 kali 100 akan dikecilin gitu ya kasarnya karena dia ngambil 9 akhirnya bentuk jadi apa? Satu gitu misalkan atau bentuk jadi 4 itu bisa tergantung konfigurasinya nanti. Nah, intinya adalah pada saat kita berbicara input gitu ya, nanti dia akan disampling per pixel berdasarkan ukuran kernel dan itu akan dilakukan terus-menerus sejumlah konvolusi kita. Kalau kita misalkan punya 3 konvolusi, berarti dia akan dilakukan 3 kali yang prosesnya itu berlangsung iteratif gitu ya. Oke, ini di pembuatan modelnya gitu ya. Ada yang namanya max pooling 2D ya untuk nge-pooling layer, kemudian yang terakhir ada yang namanya flatten. Di sini flatten itu untuk merubah. At the end kita akan mempunyai setelah pooling yang terakhir kita akan mempunyai lapisan-lapisan atau eh, ya lapisan-lapisan hasil konvolusi kayak gitu kan Bapak Ibu ya dalam bentukan array yang berbeda-beda nih ukurannya. Misalkan dari yang awalnya 100 kali 100 sekarang at the end itu bisa jadi 3 kali 3. Tapi jumlahnya banyak gitu ya kan ya. Sehingga untuk membuat dia itu jadi satu array gitu ya agar bisa masuk ke dalam ini fully connected layernya atau CDNS layernya kita perlu layer flatten. Layer flatten itu kasarannya kayak memetakan aja kalau misalkan ada beberapa apa pooling gitu ya. 1 2 3 4 nanti dia akan petakan jadi satu array aja 1 2 3 4. Nah, kurang lebih seperti itu nanti akan diproses sedemikian rupa dan at the end di outputnya dia akan mendapatkan hasil bahwa hewan ini lebih condong kemana kayak gitu. Oke, berikutnya kita mungkin lebih masuk ke arah tahapannya ya. Tahapan yang tadi yang saya sempat bilang itu ada di sini. Kita siapin data dulu. Nah, datanya saya karena ukurannya cukup besar ya, mungkin hmm, saya coba upload dulu. Saya tadi. Nah, sebenarnya proses upload ini nggak efisien ya Bapak Ibu ya. Maksudnya setiap kali kita mau modif data, kita harus upload dulu ke Google Colab itu nggak efisien. Ada cara yang lebih efisien yaitu dengan cara menggunakan Google Drive Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal diupload ke Google Drive, nanti di Google Drive ini akan connect langsung gitu ya, connect langsung ke Google Colab yang di sini gitu. Jadi efisiennya itu dalam hal waktu sebenarnya. Jadi pada saat kita buat model gitu ya, kan bisa saja pembuatan model itu atau ngoding itu nggak selesai dalam satu waktu kita kerjakan. Bisa aja, waduh masih error gitu ya tapi mau disimpan pekerjaannya. Kalau di lokal kan bisa ya kalau misalkan secara offline atau di perangkat Bapak Ibu teman-teman sekalian kan ya udah tinggal di save aja. Toh juga filenya di sana. Tapi kalau di Google Colab dia filenya tersimpan di runtime-nya atau si komputernya si Google yang di sana teman-teman. Jadi kalau di save nggak bisa sambil nge-save si file-filenya pasti akan di-delete sama dia. Nah, opsinya biar nanti pada saat ingin dibuka lagi itu cepat ya di-linkin ke Google gitu ya kasarannya seperti itu. Jadi prosesnya akan lebih seamless. Nah, ini saya udah masuk ke Google saya. Sepertinya data ini belum saya masukin ya tadi ya. Data set. Iya, belum ada ya. Yang saya masukin itu dataset untuk tangan ya, rock, paper, scissor. Tapi ya kurang representatif sih sepertinya. Oke, saya coba tunjukin contoh yang tadi ya, Bapak Ibu. Ini hasilnya, tahapannya yang berikutnya adalah kayak gini. Misalkan, apa namanya, kita udah selesai import library yang tadi yang di atas. Terus yang tahap berikutnya yang kita lakukan adalah nyiapin datanya kan gitu ya sesuai dengan proses ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah nyiapin datanya. Nah, data ini itu ya kita bisa siapkan dengan menggunakan function ini tf.keras.preprocessing.image dataset from directory. Hanya saja karena filenya masih diupload gitu ya, kita tunggu bentar. Mungkin nanti bisa kita coding ulang gitu ya. Dataset kita misalkan sama dengan tf.keras.preprocessing image dataset
from directory. Nah, ini kita harus nge-state beberapa apa namanya variabel Bapak Ibu ya. Bisa di search apa aja sih isinya ini gitu ya. Kalau saya biasanya ngoding gitu sih. Tinggal di search, kemudian apa aja yang bisa kita config. Nah, ini ada beberapa hal. Yang wajib dikonfigurasi itu adalah si directory atau lokasi eh, image-nya di mana kayak gitu kasarnya. Karena kita belum selesai nguploadnya, eh, jadi nggak bisa kita kasih tahu kan gitu ya. Cuman kalau yang tadi yang sudah saya selesai kerjakan sebelumnya itu ada di luar ya dengan path seperti ini. Ya, alamat foldernya seperti ini. Kemudian ini ada lagi beberapa variabel yang saya konfigurasi. Secara default ukuran image-nya itu atau pixel per image itu akan di-set jadi 256 kali 256 Bapak Ibu. Kalau bisa dilihat di sini ya. Terlepas dari ukuran gambar Bapak Ibu itu adalah 1080 kali 1080 misalkan yang 1:1 konteksnya, dia akan tetap dikonversi jadi 256,256 kecuali Bapak Ibu set di sini gitu ya nilainya 1024 misalkan 1024. Nah, dia akan keset jadi 1024 gitu ya. Kalau misalkan enggak, dia secara default akan keset jadi hmm, yang tadi ini jadi sebesar 256. Ya. Nah, yang perlu diketahui adalah pada saat kita ngatur image kita itu terlalu besar, hasilnya apa? Hasilnya adalah pixel yang dimiliki oleh gambar itu akan tambah banyak kan gitu ya. Anggapannya 128 pixel dengan 1024 kan jauh banget tuh beda pixelnya. Atau 128 dengan 256 deh, kan dua kali lipat ya. Karena jumlah pixelnya besar, lebih banyak gitu ya, yang 256 misalkan dibanding dengan 128, otomatis proses konvolusinya akan berjalan dua kali lipat juga. Pada saat proses konvolusi itu berjalan dua kali lipat dan layer konvolusinya banyak gitu ya, bukan cuma satu layer, otomatis proses trending yang terjadi akan lebih lama. Pasti seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jika ukuran image-nya besar, tapi gambarnya akan jadi lebih jelas kan gitu ya. Kembali aja sekarang kayak gitu. Sehingga, nah inilah dilemanya kadang-kadang pada saat kita nge-develop model di sini. Pada saat kita berbicara image-nya, image pixelnya ya, atau image size-nya itu terlalu besar, modelnya lama nanti di training. Tapi kalau dibuat terlalu kecil, nanti modelnya nggak tahu ini gambar apa kayak gitu ya, secara kasarannya seperti itu. Nah, sehingga eh, kemarin saya sempat riset juga sama Pak Bogi untuk nyari nilai optimal di sini gitu ya. Jadi kita bandingin beberapa apa namanya image size untuk mencari nilai yang paling optimal gitu ya untuk kita pakai di sistem kita seperti itu. Nah, secara teori gitu ya, nggak ada tuh keterangan harus segini gitu, nggak ada seperti itu ya. Untuk setiap dataset dan setiap data, mereka mempunyai karakteristik tertentu gitu. Jadi saran saya kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau teman-teman mau membuat model, ya silakan disesuaikan dengan data kalian gitu ya. Misalkan punyanya data seperti apa, nanti coba lihat resolusi awalnya berapa, kemudian dicoba melakukan apa konfigurasi gitu ya, konfigurasi beberapa image size gitu. Kalau di awal saya akan selalu set jadi 128,128. Oke, kemudian batch size ini sebenarnya dia merepresentasikan kayak gini. Model AI itu adalah model yang belajar kan gitu ya Bapak Ibu ya. Belajar dengan memanfaatkan epoch tadi atau iterasi. Nah, iterasi ini, setiap iterasi kan kasarannya gini. Kita di sini let's say kita ada 1.000 gambar yang masuk ke dalam dua kelas. Pada saat datanya itu apa namanya distribusinya sama gitu ya. Bisa kita lihat bahwa satu kelas itu punya 500 file. Oke, 500 gambar. Nah, 500 gambar ini yang akan dicek oleh si model setiap kali perulangan. Oke, setiap kali perulangan harus 500-500-nya harus ke cover gitu kasarannya. Hanya saja sekarang dari 500 itu gitu ya, apakah kita mau ngeset bahwa model ini cuma bisa ngelihat 500-500-nya itu sekali, sekali lihat gitu, jeblet gitu langsung sekalian semuanya. Atau kita mau atur bahwasanya dia itu bisa belajar dengan beberapa data. Beberapa data misalkan di sini 32. Jadi sekali model itu melihat, dia akan melihat hanya 32 gambar tadi itu. Gitu ya, 32 dari 500.
Oke, kalau sudah selesai yang 32, lanjut ke 32 berikutnya. Berarti udah selesai tuh 64 dari 500. Lanjut terus sampai misalkan berapa tuh? Misalkan 500 5 nggak mungkin 500 ya. Misalkan 500 per 500 gitu. Udah habis gitu misalkan ya. Nah, kalau datanya itu sudah habis, barulah nanti dia akan lanjut ke iterasi kedua. Kasarannya kayak gitu. Nah, di sini juga sama, dilema Bapak Ibu ya. Sama kayak kita misalkan pada saat disuruh untuk melihat gambar gitu ya, enakan lihat gambar 500 gambar sekalian, tapi satu kali, tapi ngelihat dua gambar, tapi 250 kali, gitu kan. Agak susah juga kan seperti itu ya. Nah, jadi di sini juga tidak ada ketentuan, apa namanya, ketentuan yang pakemnya gitu ya, nggak ada sebenarnya. Yang ada itu hanya seperti ini. Pada saat kita pakai batch size yang besar gitu ya, proses trainingnya akan cepat, cepat banget. Kayak misalkan 1000 gitu misalkan, kan cepat banget tuh, karena langsung sekalian blood gitu ya, akan dilihat sekali aja. Pada saat kita pakai batch size yang kecil, misalkan dua, apalagi datanya 100.000, wah udah tuh lama banget tuh prosesnya. Akan ngelihat dua, dua, dua dari 100.000 kayak gitu. Jadi itu akan takes time gitu ya. Tapi dari sisi performa, apa namanya, yang lebih bagus pasti yang lebih lama kan kayak gitu ya. Karena dia bisa belajar lebih lama atau lebih sering gitu ya, kasarnya seperti itu. Oke, ini yang pertama. Jadi data itu harus distandarkan ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita bisa ngasih ke model, data itu kita standarkan dulu. Sama pada saat kita pakai yang teachable machine ini, itu dikasih tahu kok ke kita bahwasanya data itu kita distandarkan langsung ke ukuran 224 kalau di sini ya. 224 kali 224 kalau dari yang standar. Tapi kalau dari embedded, karena ukurannya inginnya mereka lebih cepat gitu ya dan lebih kecil, jadi pixelnya dikecilin sama mereka. Jadi 96 kali 96. Kurang lebih begitu. Ehm, Selanjutnya, setelah kita punya data, gitu ya, eh, sederhananya seperti ini. Setelah kita punya data, data ini itu kita harus bagi, gitu kan ya. Baginya untuk apa? Baginya ini untuk memastikan bahwasannya model kita ini atau model AI yang kita buat ini beneran tahu gitu, atau beneran bisa membedakan mana yang anjing, mana yang kucing. Jadi eh, sederhananya gitu ya, kita bagi ke dalam dua dulu aja, yaitu training sama tes data. Training data itu biasanya memuat 70% data, kemudian tes data itu memuat 30% data atau sisanya. Ada juga konfigurasi satu lagi, yaitu training data itu punya 70, ada namanya validation data, Bapak Ibu, teman-teman. Pasti mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Validation data ini bedanya adalah setiap epoch yang tadi selesai, yang ini, nah ini di sini di bawah, ini kan kelihatan ya, epoch 1/10. Nah, setiap proses 1/10 ini selesai gitu ya, setiap 22 data batch ini selesai diproses, nanti dia akan dievaluasi, evaluasi per epochnya gitu ya, dengan menggunakan data validation tadi. Nah, berbeda dengan data test gitu ya, data test itu dipakai at the end, nanti setelah setelah akhir gitu ya, setelah akhir proses, setelah di training 10 kali, gitu ya. Model itu udah punya akurasi sekian gitu misalkan di 99. Nanti dia dites dengan menggunakan data yang belum pernah dia lihat sama sekali, karena data tersebut ada di dalam tes kan gitu ya, distribusi di tes, bukan di training atau di validation, sehingga dia nggak tahu, dan dicoba di akhir untuk memastikan bahwasannya emang model yang kita buat itu bisa membedakan mana yang anjing, mana yang kucing. Gitu. Lanjut, udah selesai pembuatan datanya, baru kita pembuatan model. Nah, model yang saya buat di sini itu sedikit tidaknya itu mirip dengan model yang ini, Bapak Ibu. Yang ini, sorry. Ya, ini dia ada 3 lapis konvolusi, 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3, ya. Codingannya hanya seperti ini. Kemudian berikutnya ada max pooling. Udah nih ada max pooling. Lanjut ke flatten. Nah, yang berbeda adalah di bagian fully connected layer-nya atau seedance-nya. Kalau di gambar ini ada 4 kan ya, 1, 2, 3, 4. 4 lapis si fully connected layer-nya. Tapi kalau di sini saya cuma pakai 2 aja. Oke, 2 yaitu 32
dan satu. Nah, kenapa satu? Nah, ini juga ini ya tergantung kelas yang kita bedakan, Bapak Ibu. Kalau kelas yang kita bedakan itu lebih besar atau lebih banyak dari dua, kita pakainya jumlah kelasnya itu. Kalau misalkan lebih kecil dari dua atau sama dengan dua, kita bisa pakai satu. Bisa pakai dua juga, tapi pada saat kita pakai dua, ada namanya activation functionnya yang berbeda, yaitu eh, yaitu si softmax gitu ya. Kalau kita pakai yang dua. Tapi kalau kita pakai yang satu, kita cukup pakai yang Sigmoid saja. Oke, setelah model yang dibuat, eh, ini memang agak kompleks ya. Jadi nggak sesimpel yang teachable machine. Tapi apapun yang kompleks pasti hasilnya bagus gitu kan ya. Eh, Habis kita buat model, selanjutnya kita perlu compile modelnya. Kayak mungkin familiar dengan C atau C++. Jadi kita setelah ngoding, kita nggak bisa langsung run, kita harus compile dulu gitu kan ya. Nah ini mirip-mirip seperti itu. Di-compile dengan menambahkan beberapa atribut seperti optimizernya apa, loss-nya apa, sama matriksnya apa. Nah, ini optimizer seperti pada umumnya Adam ini ada yang terbaik sekarang gitu ya, sama kayak Relu di sini. Kenapa Relu itu ada yang terbaik saat ini untuk kebanyakan case seperti itu ya, bukan case tertentu. Kemudian binary cross entropy ini untuk jumlah outputnya atau hasil akhirnya kan cuma dua kelas Bapak Ibu ya, sehingga dia masih dikategorikan sebagai binary. Kalau lebih dari dua tadi yang saya bilang, biasanya dia pakainya categorical cross entropy atau misalkan sparse categorical cross entropy. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian training modelnya, yaitu dengan function fit. Pada saat training, yang dikasih adalah data trainingnya, kemudian jumlah epochnya, ya, kemudian data yang divalidasi, ya. Nah, pada saat ini di running, kalau Bapak Ibu nggak pakai yang namanya GPU gitu ya, kalau makainya CPU, wah ini lumayan mungkin akan menghabiskan waktu setengah jam mungkin ada ya, atau mungkin 15 menit deh. Kalau pakai GPU mungkin 2 menit 3 menit selesai. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita bisa ngelihat proses model kita gitu ya. Yang di riset itu biasanya yang dilakukan ini Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kita ngelihat seberapa bagus model kita gitu ya, overtime-nya seperti apa. Akurasi dan validation akurasinya apakah dia match ataukah dia overfitting atau underfitting kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya dengan menggunakan 10 epoch di sini ya, 10 karena dia mulai dari nol. Ini kita bisa lihat bahwasannya model kita itu bukan underfitting, bukan overfitting juga ya, tapi bukan best fit juga ya. Ya, cukup oke lah sebenarnya kayak gitu ya, dengan akurasi at the end itu ada sekitar 96%. Oke. Nah, eh biasanya orang-orang riset yang saya sekalian share di riset saya tadi, eh apa namanya, beli Bogi sempat bilang tentang itu. Biasanya orang-orang riset itu adalah nge-compare model satu. Misalkan saya punya model tuh, ya udah saya compare ini model saya dengan orang lain yang sempat membuat penelitian yang sama dengan dataset yang sama, gitu. Harus sama ya datasetnya. Kalau nggak sama itu bukan nge-compare namanya, itu beda lagi kasusnya. Kalau datasetnya sama, kemudian modelnya yang kita adjust, nah model kita ini yang bisa menghasilkan yang lebih baik dari mereka, udah itu satu novelty yang mungkin bisa Bapak Ibu consider kayak gitu ya. Oke, lanjut dari sana kita punya satu model yang itu yang namanya CNN kan gitu ya. Model CNN ini itu bisa kita pakai nanti, bisa diekspor juga ya, tinggal model.save seperti ini. Hmm, CNN CNN.save kan CNN nama modelnya ya Bapak Ibu. Nama modelnya, nama model yang akan nama filenya. Dah seperti ini. Pada saat di run nanti akan muncul di sebelah sini eh, itu ada yang namanya H5. Sama seperti yang tadi saya sempat tunjukin di teachable mesin itu, pas diekspor itu ada yang namanya H5 di sini ya. Ini modelnya mirip seperti yang di sini. Jadi either Bapak Ibu nge-trainingnya itu dengan teachable mesin, kemudian diekspor, habis itu bisa di-deploy gitu ya. Itu bisa. Kalau untuk urusan apa namanya, bisnis gitu mungkin ya. Tapi pada saat kita berbicara riset, ini nggak bisa dipakai sama sekali yang di teachable mesin.
Kecuali risetnya implementasi gitu ya, mungkin bisa. Tapi pada saat kita riset bicara untuk nge-compare satu model dengan yang lain, itu nggak bisa. Karena di sini nggak akan ngasih eh, seberapa persen akurasinya over time seperti yang di sini, itu nggak akan ngasih. Ya, dia cuma ngasih model akhirnya aja. Oke. Nah, model ini itu juga kita bisa pakai untuk memprediksi gitu ya, karena kita udah kasih dia tadi training data untuk kucing mana, anjing mana. Nah, sekarang yang bisa dilakukan sama mereka adalah memprediksi dong ya, pasti kita tinggal kasih gambar, entah itu gambar anjing kayak atau itu entah gambar kucing kayak gitu misalkan. Nah, kalau di sini konteksnya saya tadi ngetes dengan gambar anjing gitu ya, yang ini. Nah, gambar anjing ini pun yang tadi itu yang kita coba inputkan yang akan kita prediksi itu juga harus diproses Bapak Ibu ya. Prosesnya sama dengan yang di atas. Karena yang di atas tadi semua gambar itu kita convert ke dalam ukuran 128 kali 128, yang ini juga sama. Ini juga kita harus convert ke dalam ukuran 128 kali 128. Terlepas dari berapapun ukuran gambar tersebut di awal, gitu ya. Jadi kita harus konversi. Nah, kemudian saya tunjukin gambarnya, ini tinggal normalisasi. Nah, yang terakhir prosesnya adalah yang ini, CNN.predict. Nama model kita .predict. Kemudian setelah dipredik, yang dipredik itu apa? Ya, yang dipredik itu adalah gambar ya, gambar yang sudah dikonversi jadi array kasarannya kayak gitu. Nah, kemudian hasil prediksinya ini kalau dia lebih besar dari 0,05, dia akan jadi dog. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini. Ya, eh, tahapannya kurang lebih seperti ini. Jadi proses pembuatannya itu sederhana, bisa saya bilang sederhana karena memang hanya seperti ini saja gitu. Yang ribet itu pada saat kita riset paling yang ribet. Pada saat riset ini yang harus dibuat multiple input gitu kadang-kadang ya. Ada mungkin sempat ada yang dengar namanya multimodal. Jadi kita buat 3 layer seperti ini. Habis itu nanti kita gabungkan at the end jadi satu gitu ya. Jadi kasarnya ada tiga, tiga flow di awal. Kemudian nanti kayak di concatenate atau misalkan di sum atau di add gitu misalkan bisa. Nanti hasil akhirnya satu aja gitu. Tapi dari 3 model yang berbeda. Nah itu kadang-kadang juga ada yang buat kayak gitu. Cuman kekurangannya memang kembali ya satu aja udah lama. Apalagi pakai 3 kan kayak gitu ya. Nah, itu biasanya drawbacknya kalau misalkan kita buat model kayak gitu akan langsung disanggah nanti sama orang. Eh, ya ini bagus akurasinya, tapi waktunya lama banget gitu kan ya. Jadi nggak nggak valid, nggak selalu valid untuk setiap permasalahan. Jadi kurang lebih begitu. Hmm, lanjut, saya masih punya satu lagi tentang YOLO, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, mungkin ini yang terakhir yang mungkin saya sempat sampaikan. YOLO ini sebenarnya salah satu let's say awalnya ya mungkin dari lebih masuk ke dalam ke computer vision gitu ya pada saat kita lihat dulu. Cuman sekarang di AI juga masuk yang namanya object detection. Nah, YOLO ini mungkin Bapak Ibu sering lihat video-video kayak gini ya. Entah itu kalau saya sih seliweran di TikTok gitu misalkan atau Instagram atau di mana gitu ya. Mungkin pernah ngelihat video kayak gini. Nah, video ini itu bisa di apa namanya? Dibuat gitu ya dengan menggunakan yang namanya YOLO tadi. Kalau pakai CNN bisa, tapi prosesnya lebih kompleks dan itu nggak pakai CNN yang biasa. Ada namanya Faster R CNN. Mungkin nanti kalau ada yang tertarik bisa dicari. Nah, ini itu dibuat dengan menggunakan model YOLO Bapak Ibu. Sama juga dengan hal-hal kayak gini, ya. Ini dia bisa mengetahui mana yang orang, meskipun yang di sini nggak kedeteksi nih ya. Yang ini juga, oh itu langsung kedeteksi. Yang ini nggak kedeteksi yang sebelah kiri. Mana yang orang, kemudian kemana dia akan berjalan gitu ya. Ini udah ada apa namanya trajektorinya ya, yang warna kuning ini Bapak Ibu. Nah, kalau dulu trajektori ini masih belum keluar. Ini YOLO versi terbaru nih. Dari Ultralight adalah versi 11. Kalau dulu nggak bisa sampai segininya. Dulu paling kita cuma bisa sampai memetakan gitu ya. Mana kotak yang orang, mana yang bukan orang, itu bisa kita petakan. Kemudian satu lagi, ini contohnya untuk ikan gitu ya. Dia bisa ketahui mana yang ikan gitu ya, mana yang nggak ikan. Jadi sebenarnya kan proses ini itu efektif ya, sangat efektif sih kalau menurut saya. Tergantung diimplementasikannya di mana. Pada saat kita berbicara penggunaan apa namanya hasil ini untuk riset gitu ya, sebenarnya untuk apa namanya pengembangan model seperti ini itu tidak terlalu banyak effortnya teman-teman. Tidak terlalu banyak karena modelnya udah ada gitu. Kita tinggal modifikasi sedikit.
Terus kita bisa klaim bahwasanya kita sudah improvisasi. Yang agak susah itu adalah nanti pada saat proses trainingnya. Karena model ini itu apa namanya YOLO ini gitu kan ya, dia melatih dari data juga. Dan data YOLO itu strukturnya beda. Kalau tadi misalkan datanya itu strukturnya seperti ini, gambar tok gitu ya, udah gambar diam gitu aja, satu gambar. Tapi kalau di YOLO, ya, inputannya itu beda, Bapak Ibu. Memang inputannya itu gambar gitu ya. Saya bisa pause ini ya. Memang inputnya itu gambar, tapi gambar tersebut itu ada rectangle-nya atau bisa kita disebut sebagai bounding box. Ya, jadi ada bounding box-nya yang menyatakan bahwa ini objeknya, kayak gitu. Misalkan dalam satu gambar nih, di sini misalkan, anggap di slide ini gitu ya, kita bisa buat bounding box untuk ini. Sebentar. Hmm, kalau di YOLO ya, kita harus nge-labelin nih, ini, misalkan ini. Bounding box ya, anggap ini kotak, oke. Ini namanya tell you gitu misalkan. Ya, satu misalkan tell you. Kemudian logo ini logo apa gitu misalkan. Nah, ini logo Primakara misalkan dua. Nah, kemudian ini logo apa? Ini misalkan kementerian gitu ya, tiga. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman harus lakukan ini gitu ya, biar mereka bisa tahu, atau si modelnya lebih tepatnya, bisa tahu tell you itu yang mana sih gitu maksudnya. Dari gambar ini tell you itu yang mana. Kemudian dari gambar ini Primakara itu yang mana gitu. Sama juga di sini. Kalau agar dia tahu mana itu Python, ini juga harus di labeling. Nah, ini tuh Python gitu ya, kelas 3. Kelas 4 sorry, misal. Nah, gitu. Kelebihannya di satu sisi adalah seperti ini. Implementasinya itu lebih kelihatan lebih oke gitu ya hasilnya. Dibanding kita menggunakan yang CNN aja, karena hanya dia bisa mendeteksi paling single class gitu ya. Ya udah dikasih gambar, ini gambar apa? Udah selesai kayak gitu. Tapi kalau di YOLO, dia bisa membedakan langsung ya. Ini gambar, terus kalau apa ada banyak objek dalamnya di dalam gambar tersebut gitu ya, dia bisa ngebedain objek ini itu apa, objek ini itu apa gitu. Cuman memang dalam proses trainingnya itu sangat memakan waktu, terutama untuk nge-labeling datasetnya ya, karena semua data, bayangin aja kayak tadi ada 1.000 gambar kan ya, untuk kucingnya 500, untuk anjingnya 500. Nah, kalau kita mau buat data yang sama untuk si YOLO tadi, misalkan kita mau tag gambar gambar mana? Gambar ini kan anjing nih ya, gambar ini kan gambar anjing gitu yang sedang duduk. Tapi kita mau tahu mana sih anjingnya yang sebenarnya kan kayak gitu ya. Nah, bisa aja kita buat. Jadi kita apa namanya? Kita buatin bounding box dengan ini. Ya udah, tinggal di insert, kemudian ditambahin bounding box. Bahwasanya ini yang merupakan apa namanya? Anjingnya gitu ya. Yang lain itu bukan anjingnya kayak gitu. Jadi harus kita tambahkan kalau gini. Kalau nggak ditambahkan gimana? Kalau nggak ditambahkan dia akan mendeteksi semua ini sebagai anjing gitu. Ya kurang relevan jatuhnya. Kayak gitu ya. Itu satu perbedaannya. Jadi harus ditambahkan yang namanya bounding box. Kemudian algoritma ini bisa dibilang algoritma yang sangat cepat nanti ya. Pada saat sudah di deploy gitu ya. Atau saat sudah diekspor modelnya. Terus Bapak Ibu dan teman-teman deploy. Ini cepat banget. Sama seperti yang video yang tadi kita lihat di sini. Ini dia bisa mengikuti per frame-nya kan ya, karena ini kan video ya. Jadi dia akan nge-sampel per frame, kemudian setiap frame nanti akan diprediksi sama dia. Jadi setiap frame diprediksi mana yang orang, mana yang nggak orang. Kalau ini orang dikasih kotak, setelah dikasih kotak dikasih label, gitu ya. Ini orang yang keberapa yang masuk, gitu misalkan. Itu bisa dikasih label di sini. Oke, kurang lebih begitu. Untuk demonya saya sempat siapkan di sini satu. Nah, untuk demonya mungkin Bapak Ibu bisa cari di sini ya, YOLO V11. Nah, di YOLO V11 ini sebenarnya sebenarnya udah banyak banget tutorialnya gitu ya, kasarannya. Mulai dari YOLO V3 yang saya sempat pakai sama uh, Berbagi kemarin itu YOLO V8 untuk di riset ya. Sekarang ternyata udah sampai V11 nih, jauh sekali. Eh, Kemudian dari YOLO, setiap versi YOLO gitu ya, dia mempunyai berbagai eh, level struktur. Ada yang namanya nano, small, medium, M, large, sama extra large yang X. Semakin kompleks strukturnya,
pasti akurasinya semakin bagus. Tapi prosesnya, waktunya itu juga lebih lama gitu ya. Ini misalkan perlu 12 milisecond untuk satu gambar dengan menggunakan apa namanya GPU seperti ini konfigurasinya. Jadi dia takes time dibanding dengan yang nano yang hanya perlu mungkin 1,7 detik gitu, milisecond ya untuk memprediksi ini. Oke, di sini sebenarnya caranya simple, bisa dibuka ke sini, terus misalkan bisa masuk ke Quick Start. Nah, di Quick Start ini kembali ya, yang pertama muncul itu adalah si Python, Bapak Ibu. Nah, Python ini memang sering paling banyak sih dipakai menurut saya pribadi yang saya lihat dan saya amati kalau di pengembangan model AI-nya ya. Eh, Rata-rata menggunakan yang namanya Python. Yang pertama kita install library-nya dulu, Ultralytics, yang saya sudah lakukan juga di sini. Jadi Ultralytics ini kita install karena di Google Colab ini kan kalau tadi kan kita nggak perlu install TensorFlow ya. Kenapa? Karena memang TensorFlow punyanya si Google kembali kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kayak dia udah embedded ke dalamnya gitu. Nah sekarang karena si Ultralytics ini bukan punyanya si Google gitu ya, sehingga ya udah kita perlu install dulu kasarannya seperti itu. Nah kalau sudah diinstal nanti bisa dipakai uh, Ultralytics, bisa kita import. Nah cara pembuatannya itu ya udah training prosesnya cuman segini. Ini dengan menggunakan sebentar ini CLI ya Bapak Ibu. Kita coba masuk ke train. Nah, ini proses trainingnya hanya menggunakan sekian baris gitu ya. Kalau saya di bawah di sini saya sudah simplifikasi. Kita cuman perlu 2 baris untuk melakukan training YOLO ini. Yang susah itu adalah ngebuat si datasetnya, gitu ya. Ini adalah dataset untuk apa namanya flat recognition Bapak Ibu ya. Ini kita coba hubungkan sebentar. Ini dia mendeteksi mana yang plat mobil, mana yang enggak. Sekalian saya tunjukin demo akhirnya mungkin ya, biar kebayang hasil akhirnya seperti apa. Eh, Sebentar, YOLO V11 saya udah install. Saya jadi YOLO dan tes. Ya, hasilnya kurang lebih kayak gini Bapak Ibu. Karena contoh yang saya pakai ya, dia mau mendeteksi di mana pelat kendaraan kayak gitu kasarannya. Nah, ini udah satu contoh gitu ya. Cuman datasetnya memang karena dataset dari luar, hasil mobilnya mobil-mobil luar juga nih yang saya pakai gitu ya. Nah, kurang lebih di sini ya hanya seperti itu menunjukkan mana yang plat. Karena memang yang jauh ini nggak kedeteksi ya, karena memang di pas proses labeling saya yang agak jauh itu nggak saya labeling. Jadi kayak dia itu buta kalau agak jauh plat tuh gimana bentuknya itu dia nggak tahu. Jadi harus agak-agak dekat. Yang ini pun dia nggak deteksi, yang mobil ini. Oke, nih dia juga nggak deteksi juga tuh. Ya, karena saya pas labeling juga nggak saya tandain bahwa itu juga plat gitu, nggak saya tandain. Yang saya tandain plat cuman yang tadi itu aja, gitu ya. Nah, ini karena dia masih make yang namanya apa inputan berupa video gitu ya, sehingga prosesnya akan berakhir setelah video yang selesai atau di break gitu ya, atau di escape. Kemudian ini juga bisa menggunakan yang namanya kamera Bapak Ibu. Mungkin saya coba contohin sebentar, terus saya cari, connect ke sini saya nih. Bentar. Dia minta connect ke HP saya kameranya. Hmm, langsung. Nah, ini malah connect ke HP saya nih. Ya udah, sebentar. Saya coba cari mobil parkir. Ini misalkan ya. Nah, dia juga bisa mendeteksi kayak gini. Cuman karena datanya itu nggak dari samping, dia harusnya nggak akan. Hmm, mana dia? Ya, dia nggak akan bisa ngebaca plat yang di samping. Cuman kalau kita misalkan mau deteksi mana yang ada platnya ini ya, misalkan ini nih. Nah, dia harusnya akan bisa ngebaca. Itu parkir mobil juga dikira plat tuh. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ada nilainya kan ya, license kemudian 0, sekian.
di sini apa namanya itu adalah akurasinya. Jadi model ini yakin bahwa itu adalah plat, let's say plat mobil gitu ya, dengan akurasi sebesar 0, sekian. Nah, 0, sekian ini tinggal dikali 100 aja Bapak Ibu. Jadinya dia yang mungkin yakin itu sekitar 30-40% gitu misalnya kalau ini. Ya, seperti itu. Misalkan kalau kita cari gambar yang lain, oh dia yakin ini plat cuman berapa tuh? Ya ini selalu berubah ya karena capture image-nya berubah. Let's say 60 tadi ya, mungkin yang paling besar akurasinya. Nah, ini sebenarnya apa kita kemarin rencana kembangkan, cuman karena waktu memang belum memungkinkan. Ini ya. Nah, selain ini fungsinya kan sebenarnya bukan cuma sampai di sini Bapak Ibu ya. Fungsinya itu lebih jauhnya kayak bisa di sini. Kalau ini kan cuma ngedeteksi mobilnya aja ya. Fungsi lebih jauh aja, lebih jauhnya adalah untuk melihat plat mobilnya seperti itu. Jadi bisa lebih tahu langsung yang lewat sini plat mobilnya berapa. Jadi setelah dapat gambar tadi itu dari video ini gitu ya. Ini kan kalau kita bentukan kameranya sejernih ini ya dan sejelas ini sudut pengambilannya gitu ya, kan akan kelihatan tuh memang platnya. Kemudian setelah dapat gambar ini gitu ya, gambar ini yang di kotak ini biru, kita bisa langsung capture. Kemudian nanti ada proses yang namanya konversi gitu ya, pakai NumPy sama CV2, OpenCV. Itu kita bisa dapat nilainya, angka dalam situ tuh berapa sih gitu bisa kita dapatkan. Ya. Nah mungkin udah sering dengar juga hal-hal seperti itu. Nah itu bisa dilakukan gitu ya. Prosesnya itu juga nggak begitu susah. Nah ini kurang lebih codingan yang diperlukan untuk inference ya, cuman segini aja Bapak Ibu. Oke, jadi tidak begitu panjang. Yang perlu diperlukan itu mungkin ini license.pt atau biasanya mungkin base.pt atau enggak lab.pt namanya. Ini akan didapatkan setelah Bapak Ibu selesai proses training ini. Nih, pada saat selesai training ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan eh, yang namanya base.pt. Ya, ini kan model awalnya itu namanya YOLO11n.pt gitu ya. Nanti setelah Bapak Ibu training modelnya, dia akan nge-generate model baru yang bisa diakses di sebelah kiri-kiri sini nanti gitu. Dia akan ada namanya base.pt sama last.pt. Last itu adalah epoch terakhir. Misalkan ini 10 epoch, nilainya yang terakhir itu yang diambil. Kalau base itu dari 10 epoch, yang paling bagus yang diambil. Misalkan di epoch ke-9 ternyata yang paling bagus nilai akurasinya, ya udah epoch 9 yang diambil sebagai base. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan nanti udah di-download, baru bisa dipakai di sini. Dengan codingan yang sama seperti ini pun bisa jalan. Dengan syarat harus sudah install OpenCV sama si Ultralytics-nya. Gitu ya. Ehm, Kurang lebih mungkin begitu. Kemudian yang saya bisa sampaikan gitu ya, mungkin untuk final remark sekali ya. Eh, Kata terakhir sebelum ditutup gitu maksudnya. AI itu gitu ya, itu memberikan inovasi mulai dari bidang bisnis, kemudian riset, akan sampai di edukasi kalau sekarang ya. Kalau saya zaman dulu itu wah susah, apalagi apa namanya cara ngerjain tugas dan lain-lain pasti akan take time. Sama juga dari sisi riset juga pasti akan berasa. Kemudian AI itu juga meningkatkan efisiensi, benar banget, dan personalisasi. Jadi udah bisa tahu orang ini pinginnya apa, orang itu pinginnya apa, itu sudah bisa dikonfigurasi kan kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, AI ini membuat atau membuka gitu ya kesempatan untuk berkembang. Jadi saya kemarin sempat ikut juga seminar dari Google. Ada salah satu pembicaranya juga saya kenal gitu ya teman saya. Kemudian dia sempat bilang gini, di Google itu sekarang apa namanya kita itu nggak nggak melarang penggunaan AI gitu ya. Sama di kampus juga nggak ngelarang sebenarnya kalau di saya ya di Primakara Bapak Ibu ya. Asalkan masih dalam eh, kaidah-kaidah tertentu kan gitu ya. Nggak boleh copy paste, cuman sebatas brainstorming dan outlining idea gitu aja. Nggak sekedar copy paste dan seperti itu. Nah, di Google itu orang-orang yang dipakai itu adalah malah orang yang justru bisa menggunakan AI dengan lebih baik gitu maksudnya. Jadi bukan orang yang nggak tahu AI terus pinter banget ngoding gitu, nggak di situ yang dicari ternyata seperti itu. Jadi malah yang dicari adalah orang yang bisa memanfaatkan AI dengan lebih efisien kasarannya seperti ini ya, yang buat kesempatan itu bisa ada.
Kemudian yang terakhir, yang perlu diingat adalah pada saat kita berbicara AI, data itu adalah hal yang sangat penting kan gitu ya. Kayak misalkan tadi gambar anjing dan gambar kucing dan gambar saya misalkan tadi terakhir tuh. Pada saat kita berbicara AI, ada kemungkinan besar sekali kemungkinan pasti akan mengekspos privasi kita. Nah, privacy yang diekspos ini gitu ya, itulah yang bisa kita solve dengan menggunakan yang namanya federated learning tadi. Jadi, instead of kita nge-training modelnya itu kita upload ke Google Drive gitu ya. Saya kan tadi ngupload ke Google Drive tuh atau misalkan ke Google Colab saya tuh file cat sama dog-nya. Jadi alih-alih kita ngupload ke Google Drive, kita training sendiri di PC kita masing-masing. Nah, setelah PC saya selesai nge-training, meskipun lambat gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Selesai training, udah selesai training, nanti saya kirim modelnya ke si Google. Sama mungkin teman-teman dan Bapak Ibu yang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Nge-training model anjing sama kucing, cat and dog-nya di komputer masing-masing. Nanti udah dapat file hasil trainingnya, misalkan dalam bentuk H5 ya, asumsikan seperti itu H5. H5 ya nanti itu kita kirim bareng-bareng ke siapa? Ke server misalkan ke Pak Bogi gitu ya. Ke Beli Bogi gitu misalkan dikirim nanti Beli Bogi yang akan ngecek kira-kira ini kalau digabungin gitu ya, itu hasilnya seperti apa model barunya. Nah, penggabungan ini kasarnya sebenarnya cuman averaging ya. Jadi diambil nilai rata-rata dari semua array-nya itu. Karena array yang kita miliki sama, jadi kita di apa struktur networknya sama ya, struktur CNN-nya sama, sehingga nanti pada saat apa namanya dikombinasikan atau digabungkan oleh Blibogi, Blibogi tinggal nge-averaging aja, dirata-ratakan untuk membentuk model baru. Nah, model yang baru itu nanti dikasih lagi ke kita gitu. Jadi nanti kita training lagi, kirim lagi ke Blibogi, Blibogi ngegabungin, kirim lagi ke kita gitu. Nah, proses ini berlangsung secara iteratif gitu ya. Kelebihannya memang datanya nggak akan apa namanya nggak akan terekspos gitu ya, karena kita nggak ngirim data ke Blibogi. Yang kita kirim itu cuman hasil training modelnya dan hasil training model tadi itu nggak memuat data sama sekali gitu ya. Cuman array aja di dalamnya. Kalau teman-teman curious, mungkin bisa saya cek-in. Ini ya salah satu jenis model. Kalau kita buka, kita buka. Nah, ini ya bentukannya kayak gini doang, Bapak Ibu teman-teman. Array-array seperti ini nih. Nah, ada sekitar berapa juta baris nih? 5.500.000 baris ya. Nah, ini yang kita kirim ke Pak Bogi atau Beli Bogi. Jadi nggak usah ngirim gambar-gambar yang tadi itu gitu ya. Jadi lebih efisien pasti. Dan lebih menjaga privasi kita. Oke, mungkin itu sedikit intro tentang federated learning gitu ya. Mungkin kalau misalkan nanti mau diskusi lebih lanjut ke saya, silakan gitu ya. Saya sangat open untuk diskusi sama riset collaboration. Mungkin sekian, Bogi, yang bisa saya sampaikan nih. Kalau misalkan ada teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin dipersilahkan. Baik, terima kasih Bli Adi. Silakan teman-teman kalau ada Sama-sama. pertanyaan. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga di message. Apakah Kaggle bisa menggunakan GPU juga seperti yang Google Colab? Oke, saya juga lihat ini. Oke, terima kasih tadi Fahmi ya. Dia. Oke, Fahmi, ya bisa ya bisa. Sebenarnya kalau di Google komparasi ya, sekarang kita komparasi. Kalau Google Colab ini sebenarnya bisa pakai apa namanya, yang kayak tadi GPU, bisa, bisa banget. Cuman dia terbatas, ya, Fahmi dan teman-teman yang lain. Maksudnya terbatas ini gini, teman-teman bisa pakai ini itu dalam durasi yang singkat, cuman 4 jam setiap kali makainya. Oke, 4 jam. Kemudian habis itu harus akan direset. Meskipun udah proses training tuh di tengah-tengah training lagi satu epoch lagi gitu selesai gitu ya. Tapi dia udah 4 jam akan di-cut sama si Google. Teman-teman akan bisa buat lagi yang baru. Harus ngulang lagi runtime-nya karena yang sebelumnya akan dihapus. Nah, kalau di sini di Kaggle sebenarnya dia punya alokasi, tapi alokasinya itu dibuat per minggu. Nah, per minggu ya. Jadi kasarannya itu lebih mungkin lebih cocok gitu ya untuk kita yang eh, udah punya estimasi kayaknya model ini lama ya di runnya. Ya udah bisa langsung pakai yang si notebook dari Kaggle. Ini ya cara ngaturnya tinggal ke setting.
terus akselerator. Nah, nanti tinggal dipilih GPU-nya yang mana. Oke, GPU yang dipakai si Google itu adalah GPU T4. Nah, di sini mereka menawarkan di Kaggle ya, GPU T4 kali 2. Nah, lebih cepat 2 kali dari punya Google gitu mungkin maksudnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya kembali nih, pada saat teman-teman klik, dia akan munculin kayak gini. Dia cuma 30 jam per minggu. Nah, saya punya 29 di minggu ini. Saya belum pakai lagi di minggu ini. Gitu ya. Jadi sih pada saat teman-teman yakin pada mod mod datanya banyak gitu ya dan akan lama, saya saranin langsung pakai di Kaggle ini gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka interface yang apa Google Colab sama kayak saya gitu misalkan ya. Ya udah pakai di sini dulu, coba running. Kalau nanti misalkan gagal runningnya baru pindahin ke sini codingannya. Karena kalau kalian pindahin codingannya plek ketiplek pun akan sama ya, tetap jalan kok. Yang berbeda paling cuma path filenya aja, lokasi filenya kalian ya. Ya lokasi file kan tinggal diupload, nanti bisa diupload di sini. Tinggal diupload, nanti tinggal dipilih deh. Maksudnya diatur konfigurasi path-nya sedemikian rupa biar bisa jalan lagi. Ya, mungkin gitu ya. Semoga bisa menjawab Fahmi. Fahmi atau Baik, Kak silakan Fahmi nih, saya untuk bingung kan. rekan-rekan lain kalau ada pertanyaan. Ini mungkin saya taruh email ya, Bu ya. Boleh. Ya, mungkin ini ya. Bapak Ibu dan teman-teman kalau misalkan mau kontak saya bisa lewat email ini adi@primakara.ac.id. Izin bertanya Pak Silakan, Adi. silakan. Langsung Ya, Iya, aja. silakan kalau Pak. kita pakai Google Colab itu, kalau misalkan prosesnya lama, itu kadang Mm-mm. di apa namanya, tadi berubah dari GPU ke atau dia langsung minta reconnect itu Pak Adi. Itu apa karena koneksinya atau bagaimana ya? Oke. Sering terjadi itu, jadi Bener belum Pak. selesai prosesnya dia apa namanya reconnect lagi gitu. Mm-mm. Mungkin Bener-bener Pak. ada solusi, Pak. Makasih, Pak. Siap. Terima kasih Pak Anton. Bener Pak, saya juga mengalami sekarang. Kalau dulu pertama awal-awal nggak seperti itu Pak Anton. Sekarang mungkin karena udah terlalu banyak orang yang akses ya. Kadang-kadang mungkin juga Pak Anton nggak experience bahwasannya dia tiba-tiba pop up kayak kayak are you a robot kayak gitu kayak dia perlu confirmation gitu ya Pak Anton ya. Ya, Kadang-kadang juga betul. malah dia itu terreboot sendiri kayak misalkan di disconnect sendiri karena udah nggak aktif gitu ya misalkan. Nah, sama Pak, saya juga kayak gitu. Caranya itu biar nggak muncul seperti itu ya harus tetap aktif di sini, Pak. Tetap Hmm. aktif di apa? Ini harus digerak apa ya namanya? Bukan digerakin ya. Ya tetap bekerja di sini. Misalkan ada yang di coding atau nggak ada yang digerakin. Nah, yang saya Hmm. amati seperti itu, Pak. Kalau misalkan Bapak keluar tab lain gitu misalkan. Tunggu misalkan 5-10 menit, nanti ke sini udah tiba-tiba muncul Ari robot kayak kadang kayak itu atau misalkan Hmm, ya. kalau udah lebih dari sejam mungkin dia langsung disconnect harus di-connect ulang gitu sih Pak. Kalau di Kaggle yang saya dengar nggak kayak gitu Pak, yang saya juga belum coba nih karena saya udah terlalu enak zaman sama yang ini nih yang Google Colab. Ya semoga cukup menjawab Pak, jadi solusinya mungkin Ya. kurang lebih harus tetap aktif sih. Boleh nambah Pak Nyoman, boleh ya? Silakan. Oh boleh Ya. boleh. Kalau misalkan ini kan ada versi yang free, ada yang berbayar, Pak Adi ya. Apakah Bener Pak. yang berbayar juga seperti itu, atau mungkin ada Oh, kelebihannya gitu, Pak, oke. dari versi yang gratis ini? Makasih, Oke. Pak. Siap, Pak. Jujur, Pak, sampai sekarang saya belum pernah beli yang berbayar ini, Pak. Google Collab ini. Tapi harusnya Oh. pada saat kita beli yang berbayar, dia udah, apa ya namanya, pasti lebih bagus sih. Alokasinya akan dikasih lebih banyak dan lain-lain. Saya nggak beli karena ini, Pak. Kemarin pas saya di Korea, saya ada server gitu. Lebih cepat dari ini. Jadi untuk apa saya beli kan gitu maksudnya. Jadi saya belum pernah beli secara Oh langsung iya. sih sebenarnya. Tapi harusnya akan lebih cepat kok, Pak. Makasih, Pak.
Ya, siap sama-sama, Pak. Baik, silakan kalau ada pertanyaan Oke. lain. Kita masih punya sekitar 3 menit lagi, satu pertanyaan lagi mungkin. Baik, kalau misal memang nggak ada, mungkin kita cukup sampai sekian aja ya, Beli Adi ya. Ya, siap-siap. Ya, terima kasih banyak untuk Beli Adi atas sharingnya. Nanti mungkin akan saya share juga rekaman dan juga mungkin Mm-mm. presentasinya. Dan Ya, terima boleh. kasih rekan-rekan yang sudah join. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Selamat Bli. siang. Ya, terima Terima kasih kasih Beli Adi. Pak, Pamit. Pak Nyoman, Angga dan Pak yang lain. Made, Ya, Adi siap, ya. Ya, siap. Terima kawan-kawan. kasih.